Oke, welcome back to YouTube channel Belajar Trading Forex Indonesia. Dan di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas mengenai analisa ataupun prediksi untuk market gold di pekan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja videonya. Mari kita mulai. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa ataupun prediksi market gold di pekan ini. Dan hari ini adalah hari Senin di tanggal 1 Mei. Jadi kita akan sudah masuk di bulan Mei. Dan seperti apakah analisa market gold untuk di pekan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei 2023. Nah, secara teknikal, teman-teman bisa melihat pergerakan setahun untuk market gold dari tahun saat ini 2023 di Mei kemarin sampai di saat ini, Mei yang saat ini juga, teman-teman bisa melihat untuk harga gold tertinggi itu tetap berada di bulan April, dan untuk harga terendah gold itu masih berada di area September dan juga Oktober di 2022. Nah, untuk ke depan, apakah market gold bisa naik ke atas lagi lebih tinggi daripada harga di bulan April, ataukah bisa menyentuh bahkan ke area-area bawah? Jadi kita coba untuk lihat dulu untuk fundamental market gold di pekan ini seperti apa. Oke, jadi teman-teman trader, ini adalah rangkuman untuk fundamental market gold dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2023. Dan di sini judulnya adalah di harga $2.000 per troy ounce itu tetap utuh karena fokus bergeser ke data The Fed dan Amerika Serikat. Ya, itu judul yang kita bikin untuk di pekan ini. Dan saya coba bacakan ke teman-teman mengenai isi fundamental atau garis besar benang merah market gold di pekan ini seperti apa. Jadi ini akan menjadi minggu yang beresiko bagi teman-teman investor maupun teman-teman trader di emas. Ya, dengan beberapa rilis data ekonomi makro berdampak tinggi dari Amerika Serikat dan pengumuman kebijakan The Fed bahwa potensi untuk memicu fluktuasi yang sangat liar. Jadi teman-teman bisa digarisbawahi bahwa di pekan ini atau di minggu ini tanggal 1 sampai tanggal 5 itu merupakan area ataupun hari yang sangat-sangat beresiko. Ya, jadi teman-teman yang trading di gold boleh di-skip minggu ini kalau teman-teman ingin cari aman. Tapi kalau teman-teman ingin memanfaatkan fluktuasi dan memanfaatkan resiko ini, teman-teman bisa masuk, tapi sebaiknya dengan pertimbangan yang lebih tinggi. Ya. Nah, pada hari Senin, agenda ekonomi Amerika Serikat akan menampilkan IMP manufaktur ISM untuk bulan April ini, yang sepertinya tidak akan berdampak nyata pada valuasi USD. Jadi ini mungkin tidak akan terlalu dampaknya besar untuk di market USD maupun gold. Nah, Bank Sentral Amerika Serikat secara luas memperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakan mereka sekali lagi 25 basis point ke kisaran 5% sampai 5,25%. Nah, setelah pertemuan kebijakan bulan Mei kemarin, nah, jika pernyataan kebijakan atau ketua The Fed FOMC Jerome Powell mengatakan bahwa The Fed akan menghentikan siklus kenaikan untuk menilai kembali situasi ekonomi, nah, ini reaksi langsung kemungkinan akan membebani imbal hasil Amerika Serikat dan membuka pintu untuk rally kenaikan untuk di market gold. Ya. Nah, pada hari Jumat nanti juga akan ada Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang akan menerbitkan laporan pekerjaan bulan April. Nah, non-farm payroll atau NFP diperkirakan akan meningkat 181.000 setelah pertumbuhan di bulan Maret sebesar 236.000. Ya, inflasi upah yang diukur dengan penghasilan jam rata-rata juga akan diperkirakan naik menjadi 4,4% setiap tahun, yang kemarin itu hanya 4,2%. Wah, ini ada banyak berita selain dari FOMC, suku bunga, ada juga dari non-farm payroll, ada juga nanti dari upah rata-rata per jam. Waduh, ini gila untuk di market ini. Nah, setelah mengatakan semua itu, teman-teman trader semua perlu dicatat bahwa tidak akan ada hal yang mudah untuk menelusuri kegiatan di minggu depan. Ini bisa menjadi ide yang baik untuk teman-teman bisa memantau aksi imbal hasil obligasi Treasury Amerika Serikat untuk memiliki pandangan yang lebih jelas tentang gambaran yang lebih besar ke depan. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun telah berfluktuasi antara 3,3% dan 3,6% sejak pertemuan kebijakan The Fed bulan Maret kemarin. Pergerakan di luar kisaran ini dapat memberikan petunjuk kepada teman-teman trader semua
untuk harga emas karena korelasi terbaik yang kuat dengan imbal hasil ya. Jadi untuk saat ini korelasi yang paling mumpuni untuk kita bisa memprediksi market gold itu adalah dari obligasi Amerika Serikat 10 tahunan ya, yang dimana ketika obligasinya naik ya potensi untuk market gold bisa turun. Lalu hal yang sebaliknya juga bisa terjadi ketika obligasinya malah turun, emasnya bisa naik. Ya itu adalah jadi salah satu alat ukur untuk teman-teman trader juga bisa memprediksi ke depan market gold bisa naik atau turun. Ya, jadi tetap berhati-hati di minggu ini banyak sekali fundamental yang sangat berdampak terhadap market gold, teman-teman. Ya, jadi ini juga kalender ekonomi Amerika Serikat di hari Senin itu ada ISM Manufacturing. Ya, ini nggak akan terlalu berdampak ya. Ada ADP non-farm employment shares juga ini lumayan ya dampaknya nanti. Namun yang teman-teman wajib garis bawahi untuk di pekan ini data-data ekonomi yang paling krusial, yang paling fluktuatif di market ya bisa bergerak puluhan bahkan sampai ratusan poin per harinya. Itu dari FOMC statement dan juga dari Federal Funds Rate atau suku bunga. Ada juga nanti itu FOMC press conference ya, jadi akan statement nanti Jerome Powell akan speaking ya, berbicara mengenai suku bunga dan kondisi perekonomian perbankan Amerika Serikat ke depannya. Lalu juga nanti ada employment claims, ya ini cukup high juga ya, teman-teman bisa melihat. Lalu juga nanti ada non-farm payroll seperti biasa di Jumat awal bulan ya. Jadi teman-teman wajib waspadai beberapa data-data ekonomi seperti ini, yang dimana tentu kalau teman-teman ingin menghindari data-data dari FOMC, biasanya di market gold akan hektik ya pergerakan market gold sebelum maupun sesudah dari data ekonomi ini. Jadi tetap berhati-hati, gunakan money management dan risk management dengan bijak. Nah, lalu apa yang dikatakan sama Wall Street Survey? Nah, ternyata untuk di Wall Street Survey untuk di tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei 2023, teman-teman bisa melihat bahwa dari Wall Street Survey sendiri mengatakan tingkat bullish untuk di di minggu ini itu kisaran 17%. Dikit sekali ya, teman-teman ya. Jadi untuk di minggu ini tingkat bullish masih belum terlalu antusias di kalangan para investor di Wall Street Survey ya. Dan untuk tingkat bearish justru malah lebih dominan dibandingkan dengan tingkat bullish, yaitu sekitar 33%. Ini tinggi sekali ya, meskipun tidak lebih daripada 50%, tapi tingkat 33% ini sudah bisa memberikan gambaran kepada teman-teman trader semua bahwa sebelum untuk data-data penting seperti suku bunga ini bisa berdampak penurunan yang cukup signifikan di market gold ya, teman-teman. Lalu juga untuk tingkat netral atau tingkat sideways itu berada di urutan survei 50%. Ya, jadi kalau teman-teman bisa melihat dari ketiga sentimen ini, sentimen di pekan ini masih saja netral, teman-teman. Karena kenapa? Karena para pelaku pasar itu masih menunggu data ekonomi atau fundamental yang cukup kuat untuk mengetahui arah market gold ke depannya. Ya, yang seperti mana teman-teman tahu suku bunga maupun juga dari NFP itu akan menjadi dampak untuk pergerakan market gold ke depannya. Yang dimana ketika suku bunga dan juga NFP ini dampaknya bagus untuk US dollar, ke depannya market gold bisa turun seturun-turunnya. Lalu hal yang sebaliknya juga ketika nanti data suku bunga maupun juga dari FOMC ini serta NFP ini hasilnya buruk untuk US dollar, maka market gold akan berpotensi bisa break high kembali di market-market yang resisten kemarin tersentuh ya. Jadi teman-teman wajib waspada untuk di pekan ini, meskipun kita ada sentimen seperti ini, tetap teman-teman berhati-hati. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, untuk secara teknikal, ada beberapa area-area tahanan yang bisa teman-teman tandain untuk di pekan ini, tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei 2023. Yang dimana untuk area median untuk di market gold itu di angka 1991. Ya, jadi catat ya, ketika harga berada di atas dari median ini, sentimen bullish masih kental. Ya, namun ketika market gold nanti berada di bawah 1991, maka ada potensi market bisa sentimennya turun lebih jauh ke bawah. Dan untuk area tahanan atau area reversal di market gold di area support, teman-teman bisa melihat untuk di area support 1 di angka 1972, area support kedua di angka 1955, area support ketiga di angka 1920, area support keempat di 1885. Ya, jadi itu adalah area-area tahanan untuk di market gold di area bawah. Lalu untuk di area atas, teman-teman bisa standby pantengin di angka 2007, itu merupakan area resisten 1, lalu area resisten 2 di angka 2026, lalu area resisten ketiga di area 2061, dan untuk di
area resisten keempat di angka 2097. Ya, jadi teman-teman bisa melihat area range support dan resisten untuk market gold, yang dimana teman-teman tahu ya untuk di pekan ini bisa saja fluktuatifnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di pekan lalu. Ya, oleh karena itu mungkin amannya teman-teman bisa standby saja untuk pengambilan transaksi selling di angka resisten 2 dan area pembelian di area support 1 ya. Ini adalah area yang aman untuk teman-teman bisa transaksi, namun tetap disclaimer on ya, bahwa tetap ada resiko ya. Oke, teman-teman traders, jadi untuk di pekan ini secara detail kita mau coba untuk menggambar maps untuk market gold di pekan ini ya, yang dimana kalau kita pakai di time frame H4 ini kelihatan ya tren bullish ini masih jalan, namun saat ini market gold masih terkandas di area pucuk sini ya. Teman-teman bisa melihat area pucuknya ada di area sini ya, di kisaran 2052 sampai di 1974. Ini lagi stuck di situ ya, market gold lagi stuck di area itu. Nah, untuk pertama kita coba tarik tren dulu ya, trennya seperti ini. Oke, trennya smooth. Kita ambil 2 titik ya, 3 titik di sini. Oke, jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat juga, kita coba bikin channel, kita coba copy paste, kita clone seperti ini. Ya. Jadi udah bisa menggambarkan jalur ya atau channel dari trend up sendiri. Nah, yang kalau teman-teman perhatikan, market gold itu tengah-tengah sini, teman-teman. Yang dimana potensi ke bawah atau area equilibrium untuk market gold ini bisa terjadi ya. Market gold bisa mengarah ke sini untuk di pekan ini ya, lalu setelah itu mungkin akan lebih naik lagi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau untuk kita lihat secara garis maps di market gold, ada beberapa tahanan-tahanan yang bisa kita perhatikan ya. Jadi area yang tahanan kita bisa perhatikan itu yang di sini, teman-teman. Lalu juga untuk area yang cukup solid itu di area-area ini, dan yang terakhir itu ada di area ini ya. Jadi ada beberapa level di area bawah untuk market gold yang dimana masih bisa untuk naik ya. Yang pertama itu tadi di sini, kita coba perlihatkan dulu, 1977 ya, teman-teman bisa perhatikan juga. Lalu juga di level 1938, dan juga untuk di area selanjutnya untuk strong sini, strong support ya di 1902. Jadi ada beberapa area yang teman-teman wajib perhatikan untuk market gold di pekan ini khususnya, karena di pekan ini data ekonominya itu atau fundamentalnya cukup kuat, yang dimana ini bisa mempercepat laju dari tren market ya. Nah, ketika ini teman-teman bisa lihat ada potensi ke bawah atau ke sini ya, begitu juga dengan potensi ke atas meskipun tidak terlalu besar. Teman-teman bisa perhatikan di situ, di area itu, dan juga di area sini ya. Nah, areanya di berapa? Kalau di atas teman-teman bisa lihat di angka 2046, dan juga untuk di area terdekat di itu 2011. Ya, jadi memang di area-area krusial seperti ini teman-teman wajib berhati-hati karena tingkat dominan market gold saat ini masih turun. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mengambil counter transaksi ya teman-teman bisa mengambil di 2 area ini yang amannya. Ya, yang tadi di area 1938 dan juga di area 1901 itu merupakan area yang ideal untuk teman-teman bisa kembali menabung untuk di market gold ya. Nah, kalau untuk secara pola kita coba masuk di time frame daily, teman-teman bisa melihat ini sama ya, sangat potensi untuk terjadi koreksi di market gold. Dan di market gold sendiri ini masih aktif ya, seperti teman-teman lihat engulfing masih jalan, ini juga engulfing masih jalan. Pola untuk kenaikan ini masih belum tercipta untuk di market gold ya secara daily. Dan ini juga ketika market nanti close di bawah open di harga sebelumnya, ini potensi masih bisa turun, teman-teman. Jadi wajib berhati-hati teman-teman dalam trading gold ya. Dan area ini yang sebenarnya paling diintai untuk para trader ya, di angka 1900-an. Ya, jadi mungkin seperti itu aja untuk di market gold analisa dan juga prediksi kita, yang dimana secara teknikal marketnya bisa turun, namun secara fundamental bisa jadi marketnya turun dan juga bisa naik. Ya, tetap perhatikan manajemen dan resiko teman-teman ya, manajemen resiko teman-teman agar teman-teman terhindar dari resiko yang tidak diharapkan. Ini saja mungkin saya sampaikan sama teman-teman, dan happy trading.